Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Dalam paragraf sebelumnya, ayat 35-41, Paulus membuat sejumlah pengamatan tentang kemuliaan ciptaan lama untuk mengilustrasikan kemuliaan ciptaan baru. Secara khusus, Paulus mengamati 3 prinsip. Prinsip transformasi, kita akan diubah. Prinsip kesinambungan, namun kita akan tetap menjadi diri kita sendiri. Dan prinsip promosi, dengan perubahan pangkat dari kemuliaan duniawi kita saat ini yang lebih rendah ke masa depan kita, kemuliaan surgawi yang lebih tinggi. Dalam paragraf itu, Paulus berfokus secara eksklusif pada bagaimana segala sesuatunya bekerja dalam penciptaan lama, hanya berurusan dengan metafora yang diperluas. Di sana, perbandingan-perbandingan itu tersirat. Tetapi sekarang, dalam ayat 42-49, Paulus membuat perbandingan-perbandingan itu eksplisit. Dimulai dengan kalimat transisi. Demikianlah halnya dengan kebangkitan orang mati di ayat 42a. Di bagian ini Paulus menjelaskan bagaimana Kristus memperlengkapi kita untuk persekutuan penuh dengan Allah. Sejak awal, kita perlu fokus menjaga satu prinsip kunci ini. Paulus tidak membandingkan ciptaan lama yang jatuh dengan ciptaan baru, tetapi ciptaan lama yang asli sebelum kejatuhan dengan bentuk akhir dari ciptaan baru. Paulus tidak membuat prinsip ini eksplisit sampai ayat 45 sampai dengan 49 ketika Paulus membandingkan Adam dengan Kristus. Namun dalam ayat 45, Paulus menulis demikian atau demikian, kata yang sama yang Paulus gunakan dalam ayat 42 di kedua lokasi. Paulus menggunakan konjungsi ini untuk menjelaskan maksud dari apa yang telah dia tulis sebelumnya. Jadi dalam ayat 42, Paulus membuat perbandingan antara ciptaan lama dan ciptaan baru menjadi eksplisit. Dalam ayat 45, Paulus sedang mengidentifikasi subjek spesifik yang telah dia tulis dalam sebuah pernyataan. Apa yang ditaburkan?
Maka dalam ayat 45, Paulus mengidentifikasi subjeknya dengan mengutip Kejadian 2 ayat 7. Manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Yang penting, kita harus ingat bahwa Kejadian 2 ayat 7 adalah tentang ciptaan asli Adam sebelum kejatuhan. Jadi, ketika Paulus berulang kali menulis tentang apa yang ditaburkan dalam ayat 42 sampai 44, Paulus tidak merujuk pada mayat. Ditaburkan sebagai benih ke dalam kubur mereka karena banyak komentator mengambil pernyataan-pernyataan ini. Ini tampaknya masuk akal pada awalnya, tetapi penafsirannya berantakan ketika kita mencapai ayat 44, di mana Paulus mengatakan bahwa apa yang ditaburkan adalah tubuh alami. Tubuh alami ini adalah frase yang sulit untuk diterjemahkan, tetapi ide dasarnya adalah bahwa tubuh alami, psikon, dicirikan oleh berdiamnya jiwa, psike. Kita akan kembali ke pertanyaan ini kemudian. Kematian bagaimanapun memisahkan jiwa dari tubuh, sehingga mayat yang terkubur di tanah ditandai dengan tidak adanya, bukan kehadiran dari jiwa yang berdiam di dalam diri. Beberapa komentator mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan menyarankan bahwa Paulus berbicara tentang tubuh mati, sebagaimana itu ditandai dengan berdiamnya jiwa selama kehidupan. Meskipun demikian, penjelasan ini melemahkan poin yang coba dibuat oleh para komentator, karena ia menunjuk kembali ke kehidupan tubuh yang dijerat dan bukan sampai mati. Untuk alasan-alasan ini adalah lebih baik untuk memahami bahwa ketika Paulus menulis tentang apa yang ditaburkan dalam ayat 42 sampai 44, Paulus menggambarkan asal-usul seluruh umat manusia pada penciptaan Adam. Atau dengan kata lain, penaburan tidak merujuk pada konsepsi setiap individu manusia yang pernah hidup, melainkan pada penciptaan manusia asli Adam. Dari siapa semua manusia lain diturunkan. Paulus mengatakan bahwa Adam ditaburkan, yaitu diciptakan mudah rusak dalam aib, dalam kelemahan, dan dengan tubuh alami, yaitu dikuatkan. Berbeda dengan Kristus yang dibangkitkan tidak dapat binasa dalam kemuliaan, dalam kuasa, dan dengan tubuh rohani. Sekarang, kita harus mengakui bahwa interpretasi ini memiliki kesulitannya sendiri, yaitu bagaimana kita mengatakan bahwa Adam diciptakan mudah rusak dalam aib dan dalam kelemahan sebelum kejatuhan. Kematian bukanlah bagian dari rancangan asli Allah. Jadi, apa yang kita maksud dengan mengatakan bahwa Adam ditaburkan mudah rusak? Mazmur 8 ayat 5 bersikeras bahwa Adam dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Jadi, apa yang kita maksud dengan mengatakan bahwa Adam ditaburkan dalam aib? Pada saat penciptaan, Allah memberi Adam dan Hawa kekuasaan atas semua ciptaan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Jadi, apa yang kita maksud dengan mengatakan bahwa Adam ditaburkan dalam kelemahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mengenali bahwa Adam memang diciptakan dengan kemuliaan, tetapi dengan kemuliaan duniawi yang gagal dari kemuliaan surgawi yang sekarang Kristus tawarkan. Ayat 40, 47 sampai 49. Lalu dalam pengertian apa? Apakah kemuliaan duniawi Adam gagal dari kemuliaan surgawi Kristus? Narasi penciptaan dalam Kejadian 2 menggambarkan kemuliaan Adam sebagai sementara dan tidak lengkap oleh simbiolisme dua pohon khusus di Taman Eden. Dengan pohon pertama, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Adam diberi ujian ketika Allah memerintahkannya untuk tidak memakan buah dari pohon itu. Kejadian 2 ayat 17.
Jika Adam lulus ujian melalui kepatuhan pribadi sempurna dan abadi, maka Adam akan menerima pahala. Pohon kedua, pohon kehidupan, adalah janji dari pahala yang dijanjikan dari kehidupan kekal. Lihat Kejadian 3 ayat 22. Para teolog menggambarkan ujian percobaan ini dalam dua cara. Pertama, sebagai perjanjian perbuatan, perjanjian pekerjaan untuk menggarisbawahi persyaratan. Dan kedua, sebagai perjanjian kehidupan untuk menggarisbawahi pahala yang dijanjikan. Oleh karena itu, jika Adam telah lulus ujian dan menyelesaikan kewajiban masa pencobaannya, Alkitab, kitab suci, menyarankan bahwa Adam akan dipromosikan melalui kepatuhannya dari kemuliaan duniawi menuju kemuliaan surgawi. Jelas, Adam tidak menurut. Seperti yang diajarkan oleh Alkitab, Adam gagal menepati perjanjian yang Allah tetapkan bersamanya. Lihat Hosea 6 ayat 7. Dan karenanya, Adam kehilangan janji akan kehidupan surgawi yang kekal. Karena sebab ini, Allah melarangnya memakan buah dari pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 22. Tetapi sementara kisah tentang kegagalan akhir Adam adalah benar. Kegagalan itu sebenarnya bukanlah maksud Paulus di sini. Paulus tidak berbicara tentang kejatuhan Adam, tetapi tentang kondisi asli Adam, di mana Adam memiliki kemuliaan duniawi, bukan surgawi. Sekali lagi, kemuliaan duniawi inilah yang Paulus katakan ditaburkan binasa dalam aib dan dalam kelemahan. Lalu bagaimana Paulus dapat mengatakan semua hal ini mengenai keadaan asli Adam ketika dia diciptakan? Charles Hodge menjawab pertanyaan ini dengan baik. Terbukti dari seluruh sejarah bahwa Adam dibentuk untuk suatu keberadaan di bumi ini. Dan oleh karena itu, dengan tubuh yang disesuaikan dengan keadaan saat ini, dalam sifat-sifat esensialnya tidak berbeda dari yang telah kita warisi darinya. Dia memang diciptakan abadi. Seandainya dia tidak berdosa, dia tidak akan tunduk pada kematian, karena kematian adalah upah dosa. Dan seperti yang Paulus ajarkan di tempat lain, kematian adalah karena dosa. Namun, dari apa yang dikatakan Rasul di sini tentang kontras antara Adam dan Kristus, dari sifat duniawi dan mudah rusak, dari yang pertama sebagai lawan dari sifat spiritual yang abadi dari yang terakhir, jelas bahwa Adam seperti yang awalnya diciptakan tidak seperti pada tubuhnya. Dalam keadaan itu yang akan cocok untuknya, untuk keberadaan bakanya. Setelah masa percobaannya berlalu, harus disimpulkan bahwa perubahan dalam dirinya akan terjadi, analog dengan apa yang akan terjadi pada orang-orang percaya yang akan hidup ketika Kristus datang. Mereka tidak akan mati, tetapi mereka akan diubah. Dari perubahan konstitusi tubuhnya ini, pohon kehidupan mungkin merupakan sakramen. Ketika dia berdosa, dia dikucilkan dari Taman Eden. Adam dikucilkan dari Taman Eden. Jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil pohon kehidupan, mengambil buah pohon dari pohon kehidupan dan makan dan hidup untuk selama-lamanya. Kejadian 3 ayat 22. Oleh karena itu, beberapa perubahan harus terjadi dalam tubuhnya untuk menyesuaikan untuk hidup selama-lamanya. Adam tidak bertanggung jawab atas kematian sampai dia berdosa. Tetapi tubuh Adam seperti awalnya diciptakan tidak layak untuk kehidupan kekal. Tubuhnya mudah rusak, cocok untuk kehidupan duniawi, bukan surgawi. Berbeda dengan kemuliaan surgawi yang akan diterima Adam, tubuhnya ditaburkan tanpa kehormatan semacam itu. Selain itu, tubuhnya lemah, tidak mampu hidup selamanya. Jika Adam berhasil, dia akan tetap dalam bentuk yang sama, tetapi tubuhnya akan diubah
menjadi kemuliaan surgawi yang sekarang dapat kita peroleh melalui Kristus. Sepanjang garis-garis ini, kontras kritis yang Paulus gambarkan dalam bagian ini adalah antara tubuh alami dan tubuh rohani. Ini bukanlah perbedaan antara fisik dan non-fisik. Baik tubuh Adam maupun tubuh Kristus adalah jasmani. Dan Kristus berusaha keras untuk menunjukkan bahwa Dia telah mempertahankan tubuh jasmani setelah kebangkitannya. Misalnya dalam Lukas 24 ayat 39-43, lalu Yohanes 20 ayat 20 dan 27. Perbedaannya lebih pada antara mereka yang hanya cocok untuk kehidupan duniawi oleh jiwa duniawi versus mereka yang cocok untuk kehidupan surgawi oleh roh surgawi. Untuk memahami perbedaan ini, kita harus ingat bahwa Paulus dengan jelas membedakan kedua jenis orang ini. Sebelumnya dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 12 ayat 12, yang alami, psikikos, orang yang tidak menerima hal-hal dari roh dari Allah, pneumatos, karena mereka adalah kebodohan baginya dan dia tidak dapat memahaminya karena mereka secara rohani terlihat. Orang rohani, pneumatikos, menghakimi segala sesuatu, tetapi dirinya sendiri tidak akan dihakimi oleh siapapun. Orang alami hanya cocok untuk kehidupan di dunia ini, hidup sepenuhnya sesuai dengan apa yang dapat dialami dan dipahami dengan indera fisik kita. Dengan definisi ini, kita dapat memahami mengapa hewan-hewan itu juga disebut makhluk hidup. Ayat 45. Lalu lihat Kejadian 1 ayat 21, 24, dan Kejadian 2 ayat 7. Nepes. Mereka cocok untuk kehidupan di dunia ini. Tentu saja, manusia alami memiliki kapasitas yang lebih tinggi daripada hewan, tetapi keduanya cocok untuk hal-hal di dunia ini. Sebaliknya, orang rohani memiliki kapasitas untuk bersekutu dengan Roh Kudus Allah. Orang spiritual tidak dapat mengabaikan dunia ini, tetapi orang spiritual juga tidak percaya bahwa dunia ini sangat penting. Oleh karena itu, ketika Paulus berbicara tentang tubuh rohani kita dalam 1 Korintus 15 ayat 44, Paulus tidak bermaksud bahwa mereka tidak fisik, tetapi bahwa mereka sangat cocok untuk persekutuan kekal dengan Allah. Adam adalah pembawa asli tubuh yang dipasang untuk kemuliaan duniawi, sementara Kristus, Adam terakhir, adalah pembawa asli tubuh yang dipasang untuk kemuliaan surga. Rencana Allah selalu untuk mempromosikan manusia dari kemuliaan duniawi ke kemuliaan surgawi. Pertama yang satu, dan kemudian yang lainnya. Keadaan duniawi dan percobaan di mana Adam diciptakan adalah awal dari atau persiapan untuk kemuliaan surgawi yang telah Allah pilih sebagai keadaan tertinggi umatnya. Tetapi di mana Adam kehilangan promosi itu, Kristus telah mengamankannya bagi kita. Kristus bukan hanya makhluk hidup, tetapi Dia adalah Roh pemberi kehidupan di ayat yang 45. Dalam ayat-ayat terakhir dari bagian ini, Paulus menyatakan kembali dan menerapkan apa yang telah dia ajarkan. Manusia pertama, Adam, dipasang untuk kehidupan di bumi. Dirinya sendiri dibuat dari debu bumi. Ayat 47a. Manusia kedua dipersembahkan untuk kehidupan surgawi. Ungkapan dari surga tidak merujuk pada asal-usul Kristus dari surga, tetapi pada kenyataannya bahwa kemanusiaannya cocok untuk kehidupan surgawi melalui kebangkitannya dari kematian. Sesungguhnya, sementara Kristus tidak bertanggung jawab atas kematian karena dosa, Dia tetap dilahirkan dengan tubuh yang mudah rusak, yang cocok untuk kehidupan duniawi, sehingga Dia dapat mati.
dalam keadaannya saat ini layak untuk kemuliaan surgawi. Kristus tidak dapat mati lagi. Aku mati, dan lihatlah, aku hidup selamanya, dan aku memiliki kunci-kunci kematian dan Hades. Wahyu 1 ayat 18. Kita kemudian berbagi sifat dari dua archetype kemanusiaan duniawi dan surgawi ini. Jika kita berasal dari debu, maka kita seperti manusia debu. Dan jika kita berasal dari surga, maka kita adalah seperti manusia surga. Ayat 48. Kemudian, untuk memperjelas, Paulus menyatakan bahwa seperti yang sekarang telah lahir gambar manusia debu, demikian pula kita di masa depan menanggung manusia surga. Ayat 49. Pada saat kebangkitan orang mati, tubuh kita akan diubah dari kondisi rendahan menjadi seperti kemuliaan surgawi dari tubuh Kristus yang telah bangkit. Filipi 3 ayat 21. Ketika itu terjadi, kita akan dipasang bukan untuk kehidupan di dunia ini, tetapi untuk kehidupan di langit baru dan bumi baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.